dijelaskan bahwasanya kalau dosa satu berarti satu kebaikan kalau dosa itu kita lakukan di bulan bulan haram. Nah ya, ada perkecualian di situ ya. Artinya tidak semua dosa itu dilipat gandakan. Ada di tempat-tempat tertentu. Ya. Misalnya membunuh kan dosa. Membunuh di bulan haram lebih berdosa. Tapi kita nggak tahu apa 2 kali lipat, 3 kali lipat, apa 1,5, apa 1/4. Ya. Yang jelas lebih berdosa. Ya. Berzina itu berdosa. Berzina dengan istri tetangga lebih berdosa lagi. Cuman lipatannya kita nggak tahu. Kalau kebaikan kita tahu 10, 70, 100, 700, 1000 bulan. Itu. Adapun dosa lebih. Ya, ada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu. Ya. Dan sepertinya tidak banyak. Ada lagi? Silakan. Tadi tentang kesalahan itu, apakah misalnya kalau saya mengingatkan seorang teman saudara kita itu kan sesama muslim, misalnya selalu mengajak orang, itu mengingatkan orang itu tidak ada mungkin tapi dia sedikit tidak mungkin. Nah kemudian saya melihat sekarang misalnya Allah menyebutkan kabulamakan Allah antakum. Apakah masih saya dibenarkan ketika mengingatkan seperti itu? Karena pada hakikatnya saya menyalahkan dia. Dia tidak berhenti tapi dia suruh orang, kemudian saya ingatkan. Kira-kira gimana? Atau itu satunya. Tapi mungkin awalnya apakah jangan sampai dari salah pengertian tentang kamu ramadhan indallah antakum malaka Allah ini dulu Pak. Betul. Dari pengalaman itu kemudian dari sikap saya. Betul. Dia seperti yang disinggung ayat itu, mengucapkan, menyuruh apa yang dia sendiri tidak lakukan. Itu kabura maqtan, Allah murka sekali. Melarang orang lain berzina, dia sendiri berzina. Melarang orang lain berjudi, dia sendiri berjudi. Masih ingat ancaman di nerakanya apa? Pernah dengar? Isi perutnya diputar-putar di neraka, dan dia dikelilingi oleh ahli neraka. Ahli neraka itu merasa takjub, merasa heran, kok begitu dahsyat siksanya. Padahal dulu waktu di dunia Anda nyuruh kami sholat, Anda nyuruh kami saum, Anda melarang kami berzina, Anda melarang kami berjudi. Kenapa Anda bernasib seperti ini? Ya, jawabnya tadi. Betul, aku suruh kalian sholat, aku sendiri nggak sholat. Aku suruh kalian saum, aku sendiri nggak saum. Aku larang kalian berzina, aku sendiri berzina. Berarti betul-betul Allah murka. Ya. Kemudian apakah sikap antum menasihati mereka salah? Tidak. Itu sifat seorang muslim kan? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Dengan sabar saling menasihati. Betul. Betul. Menasihati, ya kan? Tidak salah. Kecuali dia tidak sikoh dengan kita. Ya. Buat apa kita nasihatin, Pak, jangan tahlilan, jangan muludan, bid'ah, sementara dia nggak sikoh sama kita. Bahkan dia menganggap kita aliran sesat, Wahabi, apalah. Ya ngapain? Capek-capek kita ngomong seperti itu. Ya, apabila dia ada kesikohan, maka kita disunahkan saling menasihati. Wallahu.
Ada lagi? Apakah Rasulullah pernah bermimpi melihat wajah Allah? Saya tidak tahu antara mimpi dengan hati. Kan melihat ada 3 ya. Basariyah, manamiyah, qalbiyah. Melihat dengan mata, melihat dengan hati, dan melihat dalam mimpi. Adapun yang basariyah, melihat dengan mata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berdasarkan ucapan Aisyah, siapa yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah, maka dia dusta. Ya. Tinggal yang 2 itu. Saya tidak bisa mentarjih apakah manamiyah dalam mimpi atau qalbiyah dengan hati. Ya. Oh enggak, hanya suara. Ketika Mi'raj, Allah tidak dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah tidak melihat Allah. Suara ya sama dengan Nabi Musa. Betul-betul suara Allah didengar oleh Nabi Musa di Bukit Tursina. Adapun Nabi mendengarkan di Sidratul Muntaha secara jarak dekat sekali. Kalau Nabi Musa jauh sekali, kan masih di bumi ya. Bukit Tursina kan masih di bumi. Jadi menyambung pertanyaan tadi, mimpi melihat wajah Allah. Kan tadi pertanyaan tidak mungkin. Nah, kalau Yang tidak mungkin dengan mata, yang tidak mungkin dengan mata kepala kita, dengan mata kepala Rasulullah maksudnya, ketika beliau masih hidup. Kalau mimpi mungkin, atau dengan hati mungkin, atau mungkin dua-duanya. saya tadi mau teruskan mimpi melihat wajah. Jangan, enggak. Ya. Mimpi melihat wajah Rasul. Oh iya, wajah Rasulullah mungkin, wajah Allah tidak mungkin. Ya, mungkin kita diberi kenikmatan oleh Allah melihat wajah Rasul, melihat postur tubuh Rasul, mungkin berbincang, tidak mustahil. Dan jika kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah seperti itu, tidak usah cerita-cerita. Kita nikmati sendiri. Ya, nggak usah cerita-cerita. Kita nikmati sendiri, kita bersyukur, ya. Iya. Misalnya kita melihat Rasulullah, yakin betul itu Rasulullah. Bagaimana rupamu? Kumisnya tebal, nggak ada jenggotnya, misalnya, hidungnya pesek. Ya itu jangan dipercaya. Jadi tetap yang menang adalah kitab Syama'il. Yang menang adalah riwayat hadis, bukan mimpi kita. Mimpi kita harus dikalahkan. Itu dibohongi. Ya. Apakah ketika anak punya rumah itu rumah orang tua juga? Iya. Walaupun anaknya itu sudah punya istri dan anak. Iya, harta anak, harta orang tua itu selama-lamanya sampai mati. Ya. Maka jika harta kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, emas kita diambil oleh ayah kita atau ibu kita, wajib kita relakan. Jangankan harta kita, diri kita saja milik orang tua. Bagaimana hukum memberikan sumbangan karena diminta oleh suatu kelompok yang melakukan kegiatan zikir bersama akhir tahun? Jangan, nggak boleh. Ini bid'ah. Segala bentuk bid'ah, maksiat tidak boleh kita bantu dalam bentuk apapun. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa dan maksiat. Apapun bentuknya, bisa syahwat, bisa syubhat, tidak boleh kita bantu. Wallahu. Jangan, justru ini malah malah bikin mereka
tuman, tahu tuman ya? Iya, ketagihan. Maka jadi marak di mana-mana karena kita banyak yang ngasih. Coba kalau kita kompak nggak ada yang ngasih, kan jadi kapok, nggak tuman lagi kan. Akhirnya kita makan di warung enak, nggak gembrang-gembreng, suaranya begitu. Kadang juga tatoan, kadang bikin ya kasihan para pedagang itu. Kadang orang-orang jangan makan di situ, banyak pengamen, kan juga begitu kan, kasihan pedagangnya. Nah, maka amalkan sunnah, jangan ngasih. Insya Allah masih banyak yang patut kita kasih sedekah. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi